Dan itu wajib, dan itu ada PP 86 tahun 2013 menyatakan bahwasanya pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya. Di sana terdapat kata-kata wajib gitu. Tidak sunnah gitu. Nah, kalau misalnya ditemukan ada satu perusahaan yang belum mendaftarkan, itu diapain? Nah, di sini kita pun juga nanti ada penindakan kepatuhannya. Di sini kita pun sudah ada kerjasama dengan pengawas ketenagakerjaan, dinas ketenagakerjaan, dan juga dengan kejaksaan seperti itu. Nah, bagi badan usaha yang terfilter, terindikasi dan belum mendaftarkan pekerjanya 100% saja, dan itu kita pun juga nanti akan langsung menindaklanjutinya dengan bersinergi dengan pengawas ketenagakerjaan dan juga dengan kejaksaan jikalau sudah memang sudah terindikasi tidak patuh lagi seperti itu. Daripada berurusan dengan kejaksaan ya, yang punya usaha karyawannya tolong didaftarkan. Tapi masih banyak yang ini ya, tadi ada seribuan tadi ya. Juga. Nah, ini mungkin yang mereka belum ngerti pentingnya apa sih ini, maksudnya JKN KIS ini mungkin, Mas. Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi iuran, itu jauh lebih menguntungkan kepada pekerjanya. Kenapa? Karena untuk rincian iuran itu cuman hanya 4% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja. Nah, 1% saja jikalau gaji mereka itu 4 juta dan itu mereka hanya potongan 40.000 saja. Ketika pekerja itu dipotong 40.000 saja, itu sudah menyeret 5 jiwa. Artinya ada 5 tanggungan keluarga yang sudah terdaftar, yang sudah langsung ikut program JKN KIS. Ketika mereka bayar 40.000, dipotong 40.000, mereka dan semua anggota keluarga mereka yang 3 orang anak dengan suami atau istri tersebut itu sudah langsung menjadi ikut program JKN KIS, dan haknya pun juga di kelas 1. Kalau dibandingkan ketika mereka itu terdaftar sebagai mandiri, dia mandiri satu orang 150.000 satu jiwa. Kalau 5 jiwa berarti dikalikan dengan 5, berarti lebih kurang 600.000. Itu rugi banget gitu. Nah, jadi kita memang sarankan sekali ketika si pekerja tersebut dia sudah bekerja di sebuah perusahaan A, apakah di CV, di PT segala macamnya, itu sebaiknya dia itu terdaftar sebagai pekerja saja. Karena iuran cuma 40.000 sudah menyeret 5 jiwa, dan itu untung sekali. Kelas 1 lagi gitu. Mas, sorry Pak, Dodi, saya masih ke Pak Indra nih. Ini jadi seru nih. Monggo. Pak, ini karena apa ya, di Batam kan lagi ramai, maksudnya banyak kan industri ini banyak pekerja. Nah, persoalannya itu yang seperti maksudnya ini perusahaan tapi pekerjanya masih mandiri. Itu kan harusnya dialihkan sebagai statusnya sebagai apa tadi namanya istilahnya? Pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah. Nah, kalau misalnya kalau selama ini masalahnya itu di perusahaannya yang tidak berinisiatif atau karyawannya selama ini? Lebih kemana? Itu dia. Jadi kita memang salah satu inovasi yang sudah kita lakukan di Kota Batam ini, kita sudah melakukan percepatan dan memastikan si badan usaha tersebut up to 100, artinya mereka sudah mendaftarkan seluruh pekerjanya. Nah, setiap hari itu kami langsung dan kami memang biasa melakukan pemanggilan kepada badan usaha untuk ke kantor atau ke tempat lain dengan protokol COVID yang ada. Itu 100 badan usaha dengan jam yang berbeda, dan itu tujuan kita adalah kita memastikan apakah pemberi kerja tersebut dia sudah mendaftarkan berapa jumlah pekerja yang ada di perusahaan tersebut ke BPJS Kesehatan, seperti itu. Dan jika terdapat terindikasi belum dialihkan, misalkan si pekerja tersebut masih terdaftar sebagai mandiri kah dia atau sebagai PD Pemda atau penduduk yang didaftarkan oleh Pemda atau yang kita kenal tadi yang ada PBI, APBN atau PBI tersebut, dan itu sudah merupakan kewajiban dari pemberi kerja untuk mengalihkan sebagai pekerja tersebut gitu. Nah, itu memang sudah ada kewajiban, karena di sana kalau terkait dengan PP 86 tahun 2013 itu sudah final. Tidak ada tawar-menawar lagi di sana. Kayaknya penting itu teman-teman HR ya di Batam yang lagi nonton, silakan langsung tanya nih, ada Pak Dodi dan Pak Indra nih. Iya. Jadi itu otomatis diiniin sama perusahaannya sendiri ya, Pak? Iya, betul. Kecuali si mandiri ini ada tunggakan. Iya. Oke, tunggakan rata-rata di mandiri makanya nih gitu loh. Itu dia. Tapi kadang bisa saja kayak ini ada kemarin teman-teman yang karyawan baru itu kan ternyata nunggak karena ya itu mandiri. Tapi sebenarnya kalau didaftarkan masuk ke lewat kantor penerima upah tadi malah cenderung tertib ya. Karena langsung dan lebih untung juga lebih bener. Ini sangat diuntungkan sekali gitu. Iya. Jadi yang mandiri itu inisiatif lah untuk masuk kantor aja. Istilahnya masuk kantor apa ya tadi? PPU. PPU ya. Iya, betul. Tapi kalau ini untuk yang masyarakat belum mendaftar mungkin, Pak. Mereka mungkin juga belum sadar nih pentingnya si JKN KIS ini. Iya kan, Pak? Betul.
maksudnya apa nih? Maksudnya manfaatnya kalau tadi PPU sama yang mandiri ya kan. Nah, kalau ini yang dia dia nggak kerja tapi dia harus punya JKN KIS. Jadi sebetulnya kalau kita bilang asuransi, salah satunya bentuknya adalah penjaminan. Kita di sini apalagi ini tergolong JKN KIS ini, program JKN KIS ini adalah tergolong asuransi sosial, di mana bisa dipastikan bahwa iurannya sangat murah. Tetapi covernya yang di cover atau benefitnya itu sampai tidak terbatas. Nah seperti itu. Nah sedangkan kita tidak pernah tahu kapan kita sakit. Ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Nah kalaupun di asuransi sosial ini itu ada selain itu tadi bahwa coverage-nya atau benefit-nya itu tidak terbatas dengan iuran yang murah. Di situ pun ada sistem gotong royong, di mana kita kalaupun tidak sakit kita tetap mengiur, tetap membayar dengan harapan kita sehat, biar orang lain yang memanfaatkan. Nah seperti itu. Jadi ada gotong royong. Ibaratnya kalau boleh dibilang ini sodakoh atau sodakoh yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya seperti itu. Ada unsur gotong royong. Iya, ada unsur gotong royong. Jadi di situ. Jadi biasanya kalau kita mohon maaf kalau umat Islam biasanya perbanyaklah sodakoh untuk kita menghindari musibah. Seperti itu. Nah, salah satu bentuk musibah ini adalah sakit. Nah, seperti itu. Itu salah satu unsurnya gotong royong tadi. Nah, terlepas dengan itu memang kita biayanya sangat murah, tetapi coverage-nya sampai tidak terbatas, sampai transplantasi organ, cuci darah, operasi jantung yang habis 500 juta peserta tidak diberikan, tidak perlu mengiur sama sekali. Kalau sampai ada mengiur atau vaskes yang mengiur, nah ini termasuk bentuk dari fraud karena tidak boleh ada iur biaya pun selama sesuai dengan prosedur. Seperti itu. Jadi kalau sampai nggak terdaftar BPJS ya sebenarnya kebangetan. Ya sekarang nggak tahu ya penyakit. Ya kita nggak ingin sakit ya Pak ya. Betul. Ya, tapi kalau pas amit-amit kita sakit ya itu kan kita tercover seperti itu. Terus buat teman-teman atau kayak kita mungkin yang sehat, kita tetap bayar iuran, gotong royongnya di situ. Jadi apa ya? Kita ikut bantu yang sakit itu kan. Bantu yang sakit. Nanti kita sakit juga dibantu gitu. Betul. Dibantu dengan yang lain. Ya, betul. Berarti kalau misalnya saya udah punya asuransi misalnya gitu, tetap harus ini ya sebenarnya. Iya. Jadi sebetulnya begini. Kan ada yang ini Pak, ada yang saya udah punya asuransi swasta nih, ngapain sih ini udah nggak usah lah gitu. Nah betul sebetulnya dengan adanya asuransi swasta dan ada program JKN ini bisa dikolaborasikan dengan istilah COB, Coordinating of Benefit. Jadi misalnya ada peserta haknya di kelas 1 nih, dia naik kelas di kelas VIP. Yang coverage asuransinya ini yang cover VIP-nya. Nah, seperti itu bisa. Jadi itu koordinasinya seperti itu. Kemudian ada obat yang memang tidak di-cover oleh JKN bisa di-cover oleh asuransinya. Nah, contohnya seperti itu. Ada tindakan, kalau tindakan hampir semuanya tindakan di-cover JKN. Mungkin ada obat atau mungkin ada semua tindakan di-cover JKN ya. Di-cover JKN. Karena kalau yang swasta ada beberapa yang enggak. Betul. Malah ada yang enggak. Betul. Cuma memang bedanya kalau asuransi swasta itu kalau kita tidak sakit itu ada pengembalian cashback. Nah, seperti itu. Nah, sepertinya kalau di kami tidak ada cashback karena ada gotong royong karena itu iurannya lebih rendah. Seperti itu. Dan coverage-nya banyak dan kita hanya kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Tetapi kalau asuransi swasta itu bisa cover VIP, VVIP, mungkin presiden suite dan sebagainya. Nah, seperti itu. Cuma memang preminya mahal. Betul. Iya. Ini sangat terjangkau kalau JKN ya. Jadi kalau kita sudah cukup lah BPJS kesehatan. JKN KIS. Tapi sebenarnya JKN KIS tadi murah, terjangkau dan juga semua tindakan ya Pak ya. Betul. Semua tindakan. Udah beruntung lah, jangan
jangan mengundur-undur lagi lah gitu. Maksudnya segera daftar kalau misalnya belum. Apalagi yang nunggak tiba-tiba sakit, bingung kan, nggak bisa bingung, ini. Bingung banget ya. Siapa ya kemarin ya? Nih, kemarin itu sempat ada info pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 82 tentang jaminan kesehatan ya Pak. Dengan adanya peraturan ini penyesuaian terhadap iuran JKN KIS. Naik ya? Iya, dari kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 42.000. Di sini ada kenaikan. Istilahnya disesuaikan. Ini mengapa nih Pak? Banyak heboh kemarin tuh sempat heboh JKN ke sini kenapa harus disesuaikan gitu? Ya, jadi sebetulnya di peraturan presiden yang pertama itu sudah disebutkan peraturan pemerintah bahwa iuran JKN itu akan ditinjau setiap 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali. Karena itu waktu pertama kali lahir BPJS Kesehatan itu preminya kalau tidak salah 19.000 ya. Nah, 19.000 itu sampai belum ada penyesuaian sampai 2 tahun lebih. Kemudian di tahun 2015 2017 baru keluar iuran yang terbaru yang 25.500. Tetapi sebetulnya dari hitungan aktuaria itu iurannya seharusnya sudah 36.000. Ini kita ngomongnya kelas 3 dulu. Seperti itu. Nah, kemudian ada peninjauan, jadi ada penyesuaian dengan lahirnya Perpres nomor 82 tahun 2018 di mana ada penyesuaian untuk kelas 1 itu 80.000, untuk kelas 2 51.000, kelas 3 25.500 pada waktu itu. Itu terus berjalan, kemudian di tahun 2019 dengan Perpres 75 disesuaikan lagi. Nah, disesuaikan lagi dengan iuran yang kelas 1 160, yang kelas 2 150, yang kelas 3 42.000. Nah, itu untuk diberlakukan tahun 2020. Kemudian proses itu adanya boleh dibilang somasi dari salah satu peserta yang memanfaatkan JKN bahwa iuran itu terlalu tinggi sehingga sampai ke MA. Keluar putusan MA di mana salah satunya pasal 34 ini peninjauan kembali untuk iuran kelas 3 PPPU. Untuk dikembalikan ke Perpres 82. Iurannya ke Perpres 82. Dan itu pun hasilnya MA itu kita diberi hak jawab kan 90 hari sejak putusan MA. Ini disampaikan, kemudian terbitlah Perpres 64 tahun 2020. Salah satunya adalah diberlakukan mulai 1 April. Jadi iuran 2020 itu masih mengacu Perpres 75 untuk Januari, Februari, Maret. Ya 160, 110 sama 42 sampai Maret. Kemudian dengan Perpres 64 itu balik ke Perpres 82. Yaitu iurannya itu jadi 80, 51 dan 25.500. Itu bulan April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Kemudian di bulan Juli itu yang disesuaikan hanya kelas 1 dan kelas 2. Betul. Jadi 150 dan 100.000. Itu. Itu. Yang kelas 3 tetap 25.500. Nah, nanti Perpres 64 itu di tahun 2021 iurannya yang kelas 1 dan kelas 2 tetap 150 dan 100, yang kelas 3 jadi 35.000. Nah, itu nanti 2021 tapi ini sampai akhir Desember tetap 25.500 yang kelas 3. Kelas 3-nya. Itu. Jadi penyesuaian iuran. Kalau kan bayarnya pakai OVO. Sebut OVO enggak apa ya? Enggak apa-apa. Itu kok jadi 150. Bayarin punya itu. Ibu tuh. Iya. Pak, tapi kalau yang untuk mandiri kenapa iurannya bisa sampai 2 kali lipat, Pak? Iuran mandiri sebetulnya jadi hitungannya malah yang mandiri 2 kali lipat itu. Sebetulnya
hitungan untuk premi ini dihitung secara aktuaria. Seperti tadi saya sampaikan, pada posisi kita 19.000 dulu, itu harusnya 36.000. Oke. Nah, hitungan aktuaria disesuaikan itu 42. Nah, 42.000. Nah, sekarang dengan adanya itu diturunkan lagi kan. Jadi 25, di mana sebetulnya 25.000 peserta tambah 25.000 itu selisih antara 42 dan 25.000 itu ditanggung oleh pemerintah. Dalam hari ini pemerintah pusat. Nah, seperti itu. Disubsidi gitu ya. Subsidi pemerintah pusat. Jadi pemerintah itu masih subsidi sebenarnya. Dibantu pemerintah. Betul. Itu ceritanya. Tadi kan Bapak menyampaikan iuran peserta kelas 3 itu disubsidi. Nih, barusan kan. Itu sampai kapan, Pak? Jadi subsidinya ini masih sampai terus 2020. berlangsung sampai 2020. Kemudian di 2021 jadi 35. Itu selisihnya pun itu juga masih disubsidi. Jadi subsidinya untuk tahun 2021 dikecilkan. Nah, jadi yang sebelumnya 42 dikurangi 25.500 berarti 16,5 ya. Itu semuanya di-cover oleh pemerintah. Berarti sampai 2021 ya? Sampai 2020, kemudian 2021 jadi 35.000 kan? 35.000. Berarti ada selisih 7.000. Nah, 7.000 itu juga tetap di-cover oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi subsidinya pemerintah dikecilkan di tahun 2021. Iya. Masa ya disubsidi terus kan? Iya. Kirain sampai kapan itu, Pak? Sampai ada yang somasi. Pak, tadi saya sempat mikir gini sambil ini Bapak jelasin, saya mikir kalau kayak saya nih yang penerima upah. Iya, penerima upah ya kan. Terus tadi ada 5 orang ya Pak ya yang tertanggung ya. Nah, tapi saya belum menikah ya. Nah, yang tertanggung tuh berarti ke orang tua enggak ya? Enggak ya. Berarti harus menikah dulu ya, Pak. Betul, keluarga inti. Oke. Kamu belum punya tanggungan kan? Belum. Jadi itu juga ada gotong royongnya. Jadi misalnya ada pekerja yang bekerja cuma satu, dia dipotong anggap saja 5% kan tadi ya. 5% untuk 5 jiwa. Nah, kalau dihitung-hitung seperti tadi sampaikan, misalnya gajinya 8 juta. 8 juta berarti 5%-nya 400 ya, 400.000 ya. Ya, 400.000 dibagi 5. 80. 80. Nah, sedangkan yang peserta saat ini iurannya sudah jadi 150. Kalau yang mandiri kan. Nah, artinya kalau iurannya diakumulasikan menjadi 150, yang bujang-bujang inilah yang membantu. Salah satunya bentuknya seperti itu. Iya. Tetapi tetap kenapa iurannya lebih murah dibandingkan mandiri. Nah, seperti itu. Dan itu kelas 1 loh. Kelas 1 ya. Sedangkan mandiri saja kelas 1 sudah 150. Nih, kalau di JKN KIS itu Pak, kita boleh maksudnya dijabarin lah, mungkin Tribuners juga bingung pelayanan ini sebenarnya apa saja yang dijamin.